Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 2 Agustus, Pekan Biasa ke-17. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi kami dalam pesiaran hidup di padang gurun dunia ini. Semoga kami Kau mampukan untuk patuh setia pada bimbingan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kerajaan Allah itu seumpama mutiara yang sangat berharga dan harta yang terpendam. Kita bersukacita jika kita bisa menemukannya. Ketika menemukannya, kita sangat bersukacita dan fokus pada kerajaan Allah itu. Yang lain menjadi relatif, tidak sepenting kerajaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, persoalan yang sering terjadi adalah bahwa kita tidak tahu apa itu kerajaan Allah dan bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap kerajaan Allah itu. Kita memang tidak mengetahui seluruh gambaran tentang kerajaan Allah. Namun, kita diberi beberapa petunjuk tentang kerajaan Allah itu. Salah satunya, petunjuk itu adalah bahwa kerajaan Allah itu sangat bernilai. Begitu bernilainya, sehingga segalanya dipertaruhkan demi kerajaan Allah. Seperti orang yang menemukan ladang itu. Seperti seorang yang mencari mutiara yang indah itu. Ketika ia mendapatkan, seluruh hartanya dijual untuk mendapatkan mutiara yang indah itu dan ladang yang terpendam itu, harta yang terpendam itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam konteks lain, Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, melainkan masalah damai sejahtera, sukacita, dan iman. Apakah damai sejahtera, sukacita, iman, dan belas kasih menjadi sedemikian penting dalam hidup kita? Beranikah kita mengutamakan kedamaian, kesejahteraan, sukacita, belas kasih, dan iman, sehingga yang lain siap untuk kita serahkan demi mendapatkannya? Orang yang menemukan kerajaan Allah dan mengutamakan di atas segala sesuatu yang lain akan mendapatkan segalanya. Pasti kita ingat salah satu kutipan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita semua.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah tampak dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus mengusir roh jahat dan menghidupkan orang mati, kerajaan Allah sudah datang. Yesuslah yang membawa kerajaan Allah itu. Apakah Yesus menjadi yang utama dalam hidup kita? Menjadi refleksi bagi kita semua. Apakah kita merasa damai ketika kita mengarahkan hati, budi kita kepada Tuhan? Apakah kita mencintai Kristus lebih dari segala sesuatu? Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita menyadari betapa berharganya kerajaan Allah yang nyata melalui Yesus Kristus, kita tidak akan ragu untuk mengarahkan seluruh hidup kita ini pada cinta akan Tuhan Yesus. Di dalam Dialah terdapat seluruh kepenuhan kerajaan Allah. Di dalam Dialah terdapat keselamatan kita umat manusia. Maka marilah kita temukan mutiara yang indah itu, harta yang terpendam itu dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata, jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.